Kerajaan Remo. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah ini pada awalnya adalah sebuah wilayah dengan nama Gelagah atau Bintoro yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-15, kemudian ini memberi peluang bagi Demak untuk berkembang menjadi kota besar dan pusat perdagangan. Dengan bantuan para ulama wali sana, Demak berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah timur Nusantara. Demak didirikan oleh Raden Patah 1500 sampai 1518 dan setelah naik takhta menggelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Menurut Babat Kanal Jawa, Raden Patah adalah putra Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir, dengan putri dari Campa. Pada masa pemerintahannya, Demak berkembang pesat. Raden Patah memperkuat armada lautnya sehingga Demak berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Dengan kekuatannya itu, Demak mencoba menyerang Portugis yang pada saat itu menguasai Malaka. Demak membantu Malaka karena kepentingannya turut terganggu dengan hadirnya Portugis di Malaka, namun serangan itu gagal. Di bidang keagamaan, Raden Patah dibantu Wali Sanga menampilkan Demak sebagai pusat penyebaran Islam. Raden Patah kemudian membangun sebuah masjid yang megah, yaitu Masjid Agung Demak. Raden Patah kemudian digantikan oleh Adipati Unus 1518-1521. Adipati Unus meninggal tanpa meninggalkan putra, sehingga seharusnya digantikan oleh adiknya Pangeran Sekar Sedalepen. Namun pangeran ini dibunuh oleh utusan kemenakannya yang lain, yaitu Raden Mukmin atau nama kecil Sunan Prawoto, anak Pangeran Trenggana. Akibatnya dia menggantikan takhta Demak adalah adik Adipati Unus, yakini Pangeran Trenggana. Ia setelah naik takhta bergelar Sultan Trenggana. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya sangat luas, meliputi Jawa Barat, Banten, Jayakarta, dan Cirebon, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Nama beberapa raja yang ada di kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama di Demak. Pada masa pemerintahannya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan bantuan para wali, Demak diperluas hingga meliputi Jepara, Pati, Rembang, Semarang, Kepulauan di Selat Karimata, dan beberapa daerah di Kalimantan. Kerajaan ini menguasai beberapa pelabuhan penting sebagai Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Yang kedua, Pati Unus. Pati Unus berkuasa pada tahun 1518 Masehi sampai tahun 1521 Masehi. Karena jasanya memimpin armada Demak dalam penyerangan ke Malaka, Pati Unus mendapatkan sebutan Pangeran Seberang-Lor. Pemerintahan Pangeran Seberang-Lor tidak berlangsung lama, karena setelah 3 tahun memerintah beliau sakit dan wafat pada tahun 1521 Masehi. Pati Unus meninggal tanpa penurunan anak. Sebagai gantinya adalah adiknya yang bernama Raden Trenggono, yang kemudian bergelar Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah adik Pati Unus dan putra ketiga Raden Patah. Di bawah pemerintahannya, wilayah Demak bertambah luas. Tahun 1522, armada laut Demak di bawah pimpinan Fathahillah atau Kaletrahan mengadakan penyerangan dimulai dari Banten, Sunda Kelapa, kemudian ke Cirebon. Ketiga daerah ini semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pada saat itu juga Portugis bekerja sama dengan Pajajaran untuk menguasai Sunda Kelapa. Kejayaan Kerajaan Demak. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satupun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menentukan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara.
bawah pimpinan Patiunus atau Pangeran Sebranglor, Demak di bawah Patiunus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Sultan Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya Demak mulai menguasai daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Runtuhnya Kerajaan Demak. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi konflik perebutan kekuasaan di antara anggota kerajaan. Pengganti Sultan Trenggono adalah Pangeran Sedolepen yang adalah saudara dari Sultan Trenggono. Ia dibunuh oleh anak dari Sultan Trenggono yaitu Pangeran Prawoto. Perebutan tahta terus berlanjut dan berkembang menjadi perang saudara. Putra dari Pangeran Sedolepen yang bernama Arya Penangsang membunuh Pangeran Prawoto dan mengambil alih tungku kekuasaan. Kemudian Joko Tingkir atau Hadiwijaya yang saat ini menjabat Adipati Kajang dan Ki Ageng Pemanangan dan Ki Penjawi Arya Penangsang berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh anak angkat Joko Tingkir yang bernama Sutawijaya. Setelah itu tahta kerajaan Demak jatuh ke dalam tangan Joko Tingkir pada tahun 1568 Masehi. Ia kemudian memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Dengan ini bisa dibilang jika Kesultanan Demak telah berakhir. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Raja pertama Demak adalah Raden Patah. Pada tahun 1507, Raden Patah turun tahta yang digantikan oleh seorang putranya yang bernama Patiunus. Sebelum diangkat menjadi raja, Patiunus sebelumnya sudah pernah memimpin armada laut Kerajaan Demak, yaitu untuk menyerang Portugis yang berada di Selat Malaka. Tapi usaha Patiunus tersebut masih mengalami kegagalan. Namun karena keberaniannya, Patiunus mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sabranglor. Lalu pada tahun 1521, Patiunus wafat dan tahtanya digantikan oleh adiknya yang bernama Trenggana. Pada masa inilah kurang lebih Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak telah menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang ada di wilayah Nusantara. Demak memegang peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian antar pulau. Demak memiliki peran yang penting karena Demak adalah daerah pertanian yang lumayan luas dan menjadi penghasil bahan makanan seperti beras. Bukan hanya itu, Demak juga perdagangannya juga semakin meningkat. Barang yang diekspor dari itu adalah lilin, madu, dan beras. Barang-barang tersebut diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Aktivitas perdagangan maritim tersebut telah menyebabkan Kerajaan Demak mendapatkan keuntungan sangat besar. Banyak kapal-kapal yang melewati kawasan Laut Jawa dalam memasarkan barang-barang dagangan tersebut. 3. Kehidupan sosial dan budaya dari Kerajaan Demak. Dalam kehidupan sosial budaya, rakyat Kerajaan Demak sudah hidup dengan teratur. Kerajaan Demak juga memiliki roda kehidupan budaya dan sosial masyarakat Kerajaan Demak. Sudah diatur dalam hukum Islam, sebab pada dasarnya Demak adalah tempat berkumpulnya para wali sanga yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Adapun sisa peradaban dari Kerajaan Demak yang berhubungan dengan Islam, dan sampai saat ini masih kita lihat ialah Masjid Agung Demak. Masjid tersebut merupakan lambang kebesaran Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan Islam di Indonesia di masa lalu.
itu merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Samudra Pasai didirikannya kapan? Kalau mau saya ingat itu 1267. Samudra Pasai didirikannya sama siapa? Samudra Pasai itu didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Itu sama kayak tahun berdirinya kan, jadi 1267. Apa Jelasin yang kemarin itu yang tentang Samudra Pasai. yang kemarin? Iya. Emang- Mau aku tulis lagi lah. Bukannya kemarin tulis kalian? Lupa kemarin kamu buku tahu. Aku sih udah catat. Ya udah, coba jelasin juga, kalian catat ya. Jelasin. Apa yang ngerti? Dari mana yang pembentukan awalnya? Iya, Oh, yang kalau dijelasin ini, Pak kemarin. berdasarkan Kerajaan Raja Pasai menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu. Sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasir. Nah, kemudian di Silu ini sebelumnya satu kawasan itu namanya tuh Semerlanga. Nah, kemudian Karnataka bergerak Sultan Malik As-Saleh. Dia tuh wafatnya tahun 2906 atau bisa dibilang tuh 1267 Masehi. Dia wafatnya kenapa ya? Wafatnya sih nggak ditunjukin di sini, gimana wafat katanya. Next nih. Nah, terus Sultan Salim nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawan yang berbeda. Namun dalam catatan Tiongkok nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo yang kata menjelajah itu dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Pelak atau Pelak, Basma, dan Samara. Nah, iya. Terus masih ada lagi sih. Ada juga relasi dan persaingannya. Nah, Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zahir Abidin Malik Az-Zahir. Bisa nggak tulisnya? Bisa nih kayak gini kan? Nah, terus itu tahun 1383 dan pemerintahannya tuh sampai 1405. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Indonesia bagian timur. Awalnya, Kerajaan Ternate dan Tidore belum menyatu karena adanya kondisi geografis yang tidak memungkinkan mereka bersatu. Nah, karena Kesultanan Ternate berada di sebelah pulau Halmahera, sedangkan Kesultanan Tidore sebagian besar itu di wilayah Maluku, Gorontalo, dan Barangay di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan juga Mindanao. Nah, dari persaingan di antara dua kerajaan itu menimbul dua persekutu perdagangan, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Nah, tapi aku masih bingung
dengan Uli Lima dan Uli Siwa. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Tahu aku sih ya, Uli 5 itu dari kerajaan Ternate yang dalam menguasai cakup perdagangannya mencakup sampai Filipina, Bacan, Sekram, Obi, dan Ambon. Pada masa Kesultanan Babula, kerajaan Ternate itu cukup dominan ya di bidang perdagangan dan ekonominya. Kalau Uli Siwa itu persekutuan 9 bersaudara dipimpin oleh Tidore, meliputi Halmahera, Jailalo sampai ke Papua. Lantas bagaimana dengan kehidupan budaya kerajaan Ternate Tidore pada saat itu? Ya kalau menurut aku ya, setahu saya, jadi budaya yang dimiliki kerajaan Tidore itu sangatlah sedikit karena mereka lebih berorientasi ke ekonominya daripada ke budayanya. Contohnya peninggalan kerajaan Ternate Tidore itu salah satunya masjid, benteng, dan istana. Nah, lantas bagaimana dengan kehidupan ekonominya? Setahu aku kalau misalkan kehidupan ekonomi itu kan tanah di Kepulauan Maluku itu kan subur dan juga diliputi hutan rimba yang banyak dan memberikan banyak hasilnya dong. Jadi otomatis kehidupan ekonomi kerajaan Ternate Tidore itu berdasarkan dari perdagangan. Selain itu, kalau tidak salah ada sektor yang lainnya juga deh seperti perikanan dan pertanian. Oh iya, kita juga lupa kan awalnya bagaimana Islam masuk ke Maluku itu bagaimana? Kalau misalkan kita nggak ngebahas Islam ke Maluku, masa tiba-tiba kita langsung ngebahas kerajaan Ternate Tidore? Nah, awalnya Islam ke Maluku tuh pada abad ke-15 ya. Para ulama dan pedagang dari Jawa dan Melaka, dia menyebarkan Islam ke daerah Maluku untuk memperluas ilmu agama yang mereka anut. Kok dari tadi kita ada lupa nih kalau di bagian sosialnya itu apa ya? Kalau sosial sih, ini setahu aku ya, kalau sosial itu biasanya ada hubungan perdagangan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Maluku. Terus biasanya kalau sosial itu mereka biasanya sih lebih sering ke perdagangan. Setahu aku sih itu aja ya, tapi nggak tahu deh yang lain tahu nggak ya? Kira-kira tidak deh. Bagaimana dengan politik? Kalau kehidupan politik pada kerajaan Ternate Tidore kan awalnya kerajaan Ternate Tidore itu awalnya berpisah kan. Setahu aku sih kerajaan Ternate itu bisa dibilang dibela oleh Spanyol. Kalau misalkan Tidore itu dibela oleh Portugis kan, atau kalau misalkan salah sebaliknya. Terus kalau dalam kehidupan politik ya menurut aku ya kerajaan Ternate dan Tidore itu masih bergantung kepada suatu bangsa yang mengira kalau kerajaan itu kuat. Jadi misalkan gini, sekarang Spanyol kenapa memihak Tidore? Karena Spanyol masih mikir kerajaan Tidore itu lebih kuat dari Ternate. Dan sebaliknya, kenapa Portugis memihak Ternate? Karena kerajaan Tidore itu menurut bangsa Portugis itu lemah. Tapi kerajaan Ternate dan Tidore itu nggak tahu sebenarnya maksud dibalik kedua negara itu sebenarnya ingin mengambil rempah-rempah yang ada di kota Maluku. Kan pada saat itu di wilayah Nusantara rempah-rempah yang paling banyak itu ada di wilayah Maluku dan sekitar sampai ke Papua. Itu aja sih kalau di politik. Nah, jadi itu kesimpulannya adalah kerajaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam terbesar
di Indonesia bagian timur. Nah, dan dia berorientasi pada sektor perdagangan dan maritim, dan juga penghasilan rempah-rempah terbesar di dunia pada saat itu. Nah, awalnya kerajaan Ternate dan Tidore berpisah dan berkoalisi kembali karena mempunyai tujuan yang sama dan masa depan yang sama. Jadi begitu kesimpulannya yang saya tahu. Kamu nggak apa-apa? Menurut Anda gimana? Menurut Anda gimana? Kerajaan Aceh mendekatkan pelajaran soal agama Islam tuh di kerajaannya. Terus kerajaan Aceh, terus apa bangsa-bangsa kerajaan Aceh juga disebut tangkupan di sana Pak. Oh, ada di tempat lagi. Oh iya, maaf. Jadi lanjutin apa ya? Terus setelah itu di antara abad ke-12 dan abad ke-13 ada perang Pak antara aliran Syiah dan Sunnah Pak. Namun pada masa kekuasaan Raja Iskandar Muda, kerajaan Aceh memutuskan untuk melindungi kerajaan Syiah di kerajaan Aceh Pak. Apa yang kalian ketahui tentang kerajaan Demak? Sejarah kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, kerajaan yang didirikan oleh Raden Demak. Ini pada awalnya adalah sebuah wilayah dengan nama Grogol atau Bintoro yang berada di bawah ini kekuasaan Majapahit. Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-15. Kemudian ini memberi ruang Demak untuk berkembang menjadi kota besar dan berusaha perdagangan dengan bantuan para ulama wali. Sehingga Demak berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan di wilayah timur Nusantara. Jadi setahu aku tuh ya, pembangunan kerajaan Aceh itu dimulainya ada beberapa faktor kan Pak. Yang pertama tuh mulai kekuatan Portugis di Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Terus yang kedua tuh adanya perebutan antara bangsawan untuk ahli waris kerajaan Aceh Pak. Ada lagi nggak sih kira-kira? Ada sih, tapi itu tidak termasuk faktor keruntuhan, bukan faktor kemudian. Jadi kalau bisa kehidupan kerajaan Aceh itu kehidupan dalam faktor ekonomi ya, itu kayak gimana sih? Kalau faktor ekonominya tuh kerajaan Aceh itu berkembang sangat besar. Pertama faktor itu gara-gara daerahnya subur. Terus jadi karena tanahnya subur itu membuat kerajaan Aceh, tanah-tanah kerajaan Aceh sangat subur dan Dalam faktor ekonomi ya, kerajaan Aceh itu kayak gimana sih? kalau kehidupan ekonomi kerajaan Aceh itu berkembangnya sangat cepat Pak. Pertama perkembangannya itu dipengaruhi sama faktor daerahnya. Daerah Aceh itu sangat subur sehingga tanah-tanahnya mempunyai sumber daya yang sangat berlimpah. Tapi yang pertama tuh lada. Mereka menjual lada tuh di bagian Sumatera Timur dan di bagian Malaka. Berarti yang kayak itu dalam faktor ekonomi itu lada ya? Iya. Oh bukan juga timah Pak. Kalau dalam agama gimana? Kalau dalam agama tuh kerajaan Aceh hasil melahirkan berbagai ulama-ulama yang cukup ternama. Karangan para ulama ini juga sebagai dijadikan rujukan. Contohnya ulangan Hamra Hamruji kan pada bukunya. Jadi kejayaan kerajaan Aceh itu mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Rasul
akibat perkembangan yang berlangsung saat dipimpin oleh Iskandar. And action. Perdagangan Parangkang menjadi suatu komoditas ekspor yang berpotensi bagi kemakmuran masyarakat kerajaan Aceh. Ia mampu menguasai Parang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta perdagangan Parangkang menjadi suatu komoditas ekspor yang berpotensi bagi kemakmuran kerajaan Aceh. Ia mampu menguasai Parang pada tahun 1618, terus daerah Kedah pada tahun 1619, serta Perak pada tahun 1920, di mana daerah tersebut merupakan penghasil timah. Bahkan kedudukan kerajaan Johor dan Melayu hingga Singapura sampai tahun 1613 dan 1615. Kedudukan kerajaan Aceh gimana? Gue kurang tahu deh. Menurut gue gimana tuh penentuannya? Kalau menurut gua, kerajaan Aceh mengalami masa keruntuhan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama itu kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630. Setelah kematian tersebut, tidak ada lagi raja yang berhasil mengendalikan wilayah kerajaan Aceh yang sangat luas. Setelah kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani pada tahun 1637 sampai 1651, kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Bahkan setelah Iskandar Thani, kemunduran sangat terasa pada kerajaan ini. Faktor kedua adalah munculnya pertikaian yang terjadi di kerajaan Aceh yang berlangsung terus-menerus antara golongan ulama dan bangsawan, membuat kerajaan ini semakin melemah. Pertikaian yang terjadi disebabkan oleh perbedaan aliran keagamaan, yaitu aliran Sunnah, Wal Jamaah, dan Syiah. Dan yang ketiga, daerah kekuasaan kerajaan Aceh semakin sedikit. Hal ini karena daerah seperti Pahang, Johor, Siak melepaskan diri. Daerah yang memisahkan diri kemudian menjadi kerajaan yang merdeka dari kekuasaan Aceh. Kemerdekaan tersebut juga ada berhasil dilakukan dengan bantuan asing dengan motif perdagangan selama kurang lebih 4 abad kerajaan Aceh berkuasa. Akhirnya mengalami keruntuhan pada awal abad ke-20 karena berhasil dikuasai oleh bangsa Belanda.